Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak jamaah Mushola Al-Falah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih nikmat waktu kepada kita, kemudian kita dikasih taufik oleh Allah untuk menggunakan waktu itu, ya, kita gunakan untuk semakin menambah kualitas dekatnya kita kepada Allah, ya. Karena ada juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat waktu kayak kita, tapi belum tentu nikmat waktu itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, terkadang sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia. Ya, nambah dekat enggak, nambah jauh enggak, itu sia-sia. Ya, dan yang lebih parah lagi, wala'iyadzubillah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ya, Allah kasih nikmat waktu tapi digunakan untuk semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah orang-orang yang bukan hanya rugi, tapi bahkan itu adalah orang-orang yang binasa. Dan kita dikasih nikmat kesehatan oleh Allah, kemudian kesehatan ini kita gunakan untuk berdiri, untuk rukuk, untuk sujud, untuk duduk di majelis taklim, majelis ilmu. Nah, ini pun juga sama, ya, bagian dari kesyukuran kita atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan tambah hari kita itu dengan Allah hubungannya semakin dekat. Ya, rasa cinta, rasa harap, rasa takut kita kepada Allah makin bertambah. Takwa kita kepada Allah makin bertambah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dan semakin berkualitas. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau mendakwahkan Islam. Dan tantangan yang dihadapi oleh Nabi itu adalah sebuah sunnatullah. Sunnatullah itu berarti sesuatu yang memang sudah menjadi mekanisme di alam semesta ini. Siapapun Nabi yang menyampaikan dakwah itu sudah pasti akan dicaci maki, akan diolok-olok oleh kaumnya. Ya. Nabi Muhammad sebelum mendakwahkan Islam dipuji-puji, ditinggi-tinggikan, ya, kemudian diapresiasi. Tapi begitu mendakwahkan kalimat tauhid, yang sebelumnya memuji-muji Nabi jadi tidak memuji-muji Nabi, bahkan memusuhi Rasulullah SAW. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam
itu kasusnya memang agak beda. Dari kecil Nabi Isa itu sudah mendakwahkan kalimat tauhid. Ya. Jadi sejak lahir baru usia beberapa hari itu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Allah mengatakan, kalau kamu wahai Maryam takut orang-orang nanti akan mencaci makimu, mengolok-olokmu, maka katakan pada mereka, ini nazar tulir rahmani sauma. Hari ini aku nazar puasa nggak ngomong dengan siapapun. Gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang Bani Israel ngolok-ngolok kamu, wah kamu berzina, punya anak nggak punya suami, gitu ya. Anakmu ini adalah anak hasil perzinahan dan seterusnya, maka jawab saja dengan isyarat kalau hari ini aku sedang puasa, tidak berbicara dengan siapapun. Nah, nanti yang akan menjawab tuduhan itu adalah anakmu. Ya, maka begitu Maryam alaihissalam menyampaikan, membawa Nabi Isa yang baru usia beberapa hari itu dibawa menemui Bani Israel, karena Sayyidah Maryam itu melahirkannya tidak di kota, tidak di tengah-tengah perkampungan Bani Israel, tidak sengaja menjauh, ya untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan. Nah harus kembali. Begitu kembali ternyata benar diolok-olok, dicaci maki, disebut pezina, ya. Kemudian sudah menyampaikan hari ini aku puasa, tidak berbicara dengan siapapun, masih tetap diolok-olok. Sampai akhirnya Allah perintahkan Nabi Isa yang masih dalam buayan itu untuk mengatakan, ini Abdullah, aku ini adalah hambanya Allah, adaniyal kitab, akan dikasih kitab suci oleh Allah, wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan menjadikanku sebagai nabi di kemudian hari. Ya, makanya Nabi Isa memang case-nya berbeda, makanya Nabi Isa itu sejak kecil ya dimusuhi. Ya, itu ya. Sejak kecil, sejak di buayan itu sudah menyampaikan kalimat tauhid. Yang memusuhi ya orang Islam hari itu. Ya orang Islam hari itu kan ya umatnya ya Nabi Zakaria, karena hari itu nabinya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sebelum mendakwahkan tauhid ya menjadi orang yang terhormat, termuliakan, begitu mendakwahkan kalimat tauhid dikejar-kejar. Sampai nanti akhirnya Nabi Zakaria itu lari sembunyi, Allah kasih kemampuan untuk masuk ke dalam pohon. Lalu ada iblis yang melihat Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, akhirnya iblis itu menyuruh masyarakat Bani Israel untuk menebang pohon itu. Maka terbelahlah Nabi Zakaria alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya itu ya Allah luar biasa, dicintai oleh kaumnya, ya bahkan menjadi orang terdekatnya raja. Ya, raja hari itu penasihat utamanya Zakaria. Tapi begitu Nabi Zakaria mulai menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, nanti ada seorang wanita yang dicintai, yang cinta kepada raja itu, ya pengen jadi permaisurinya. Oke, cuma di dalam hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, gak boleh ada pernikahan di antara keduanya karena keduanya masih bersaudara, masih mahram. Nah, akhirnya wanita ini ya membuat makar yang intinya raja itu mabuk, kemudian berhubungan badan dengannya, lalu tertarik, pengen menikahi wanita tersebut, dan wanita itu punya bargaining yang lebih tinggi, mau dinikahi syaratnya maharnya kepalanya Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Dan nabi-nabi yang lainnya nanti juga akan begitu. Ya. Nabi Musa alaihissalam
sebelum mendakwahkan kalimat tauhid, wah dimuliakan di dalam istananya Firaun. Gitu ya. Nabi Ibrahim, wah dimuliakan sebelum Nabi Ibrahim itu amar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Termasuk yang pertama kali Rasul yang Allah utus di tengah-tengah umat manusia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Itu sebelum mendakwahkan kalimat tauhid dielu-elukan, ditinggi-tinggikan, dipuji-puji. Jadi tantangan-tantangan, olokan-olokan, ya, maupun ujian-ujian intimidasi, maupun tekanan-tekanan secara psikis maupun secara fisik, itu adalah mekanisme yang memang sudah Allah buat, sunnatullah yang sudah Allah buat di alam semesta ini. Siapapun yang mendakwahkan tauhid akan begitu. Nah, itu ya. Kenapa? Karena ya sebagaimana ayat yang sudah sangat masyhur di kita, Pak, bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian kayak begitu itu sebenarnya untuk mengetahui dan memilah-milah mana hamba-hambanya yang layak, ya, yang kuat untuk membangun peradaban ini, mana hamba-hambanya yang melempem. Nah, gitu ya. Melempem itu ibarat kerupuk itu kena air. Nah, gitu ya. Yang kokoh, dia akan tetap sabar. Dia tetap akan teguh di dalam pendiriannya. Nah, yang bisa dinego, ya, yang bisa dibeli suaranya, nah, itu berarti dia tidak lolos dalam ujian. Nah, dan banyak, Pak. Ayo ada orang-orang yang tidak lolos dalam ujian. Ya, salah satunya siapa itu muridnya Nabi Musa alaihissalam, namanya Bal'am bin Ba'ura. Nah, itu ya, kisah ahli ilmu, muridnya Nabi Musa, sampai Allah itu sudah kasih ilmu kepada Bal'am yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Ilmunya ilmu enggak sembarangan. Ilmunya adalah ilmu password untuk ngobrol dengan Allah. Kalau Bal'am menyebut nama Allah pakai nama itu yang Allah ajarkan kepadanya, apapun yang diminta Bal'am sudah pasti akan dikabulkan. Ya, kalau di dalam kajian Asmaul Husna, ilmu yang Allah berikan kepada Bal'am itu ilmu tentang nama Allah yang paling agung. Kalau Bal'am memanggil Allah pakai nyebut nama itu, apapun yang diminta dikabulkan. Ya, kalau Allah Bal'am manggil Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ngasih. Nah, ya. Tapi orang yang kayak begitu itu nanti suaranya dibeli oleh raja yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Masih bisa. Ya, jadi semuanya akan diuji. Ada yang diuji pakai duit, ada yang diuji pakai penjara, ada yang diuji pakai hukuman fisik, tekanan sosial. Ya, kalau hari ini salah satu contohnya ya pembunuhan karakter. Nah, gitu ya. Sampai orang tuh baik, karakternya dibunuh, ya, sampai pada akhirnya apa? Sampai pada akhirnya orang tuh mau berinteraksi dengannya jadi canggung. Jadi takut. Nah, itu. Jadi sunatullah sejak dari dulu tuh begitu itu. Nah, Rasulullah SAW menghadapi itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pengen tahu siapa di antara hambanya yang lolos, siapa yang belum lolos. Yang belum lolos diuji lagi sampai lolos. Nah, itu ya, kalau zaman saya kecil tuh dulu ibu itu bikin kopi itu sendiri. Jadi beli di pasar tuh masih biji-bijinya begitu, karena di kampung, Pak. Ya, mau beli biji kopi mentah di pasar, kemudian disangrai. Setelah disangrai ya ditumbuk sendiri.
Ya kalau hari ini gampang dibawa ke tukang penggilingan itu Pak. Nah itu kan gampang tuh, mau kelembutannya seberapa. Dulu saya masih ingat kalau sudah habis numbuk kopi, kadang saya diminta untuk numbuk. Ya di kalau kampung saya namanya lumpang Pak, kalau di bahasa Indonesianya lumpang itu apa ya? Lumpang juga Pak ya, tahu ya. Nah itu ya, begitu ditumbuk, setelah ditumbuk kan diayak Pak ya, disaring tuh, dibeginikan gitu. Nah itu saya kalau melihat ibu lagi apa itu ngayak kopi itu, saya cuma melihat ayakan ini kayak ujian. Ini kayak ujian, jadi harus digoncang. Nah, nanti yang lolos uji akan masuk toples karena sudah lembut dia. Nah, gitu ya. Yang masih kasar di situ ditumbuk lagi. Nah, itu. Gimana? Yang ampas, wah itu mah jatahnya neraka. Gitu ya. Wah, ini ampas ditumbuk juga nggak bisa lembut. Wah, gitu ya. Disaring, diayak juga nggak bisa lolos. Nah, akhirnya ya sudah dibuang saja. Nah, itu. Jadi ini goncangan ini Pak, ayakan ini goncangan ini. Nah, itu ya saya sama kayak paling gampang mau renovasi rumah atau memperbaiki apa begitu itu, lalu kita pesan pasir itu. Nah, kalau masih banyak Pak, masih banyak batu-batu kerikilnya itu kan untuk kebutuhan mungkin pasang batanya, ya yang lolos langsung bisa dipakai, yang nggak lolos, nah itu ini malah ganjel-ganjeli ini kalau dipakai untuk masang batu bata, apalagi dipakai untuk ngaji tembok begitu itu. Kalau ada kerikil-kerikil begitu itu, nah itu ganggu gitu, ya. Jadi ujian itu satu hal yang niscaya, sebuah keniscayaan. Dan Nabi Muhammad diuji. Nah, ternyata bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga siapa? Tapi juga sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Nah, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu adalah gelar tertinggi setelah gelar nubuah. Nah, itu ya. Jadi nubuah itu gelar tertinggi seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga yang paling tinggi ya surganya para nabi. Nanti ada juga orang yang dia bukan nabi dan dia mendapatkan gelar ketakwaan yang sangat tinggi, tapi tidak sampai pada level nubuah, yaitu gelar as-siddiqin. Makanya dalam doa kita suka membaca Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau kasih nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, itu level ketiga. Wassolihin itu orang-orang soleh yang lainnya. Nah, ya. Abu Bakar untuk dapat gelar as-siddiq, wah, jangan dikira gampang. Ya, cuma nebeng sama Nabi, pokoknya deket sama Nabi, itu aja langsung dapat gelar as-siddiq, tidak. Berat ujian awalnya itu. Ya. Makanya nanti makin tinggi level ketakwaan seseorang, memang makin tinggi juga ujiannya. Nah, itu ya sama kalau kita di dalam dunia akademik kan begitu. Makin tinggi strata akademik seseorang ya ujiannya makin ketat. Nah, itu ya. Begitu S1 dengan S2 ya apa tugas akhir ilmiahnya juga harus berbeda. Ya, lebih rumit. S2, S3. Nah, jadi makin tinggi dan itu sudah hal yang apa? Yang faktual lah di kita itu. Oke, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu
itu mendapatkan ujian yang berat. Nah, ya. Jadi di sini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar sendiri ini, Pak. Ya. Faqad rawat Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, meriwayatkan annahu lamma istama ashabun nabi, ketika sahabat-sahabat Nabi itu lagi kumpul, wa kanu samaniyah wa salasina rajulan, pada saat itu jumlahnya masih 38. Jadi kalau di absen itu baru 38 orang yang beriman, Pak. Gitu ya. Lalu alah Abu Bakar ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid duhur. Saat itu Abu Bakar itu memaksa Nabi, mendesak Nabi supaya dirinya diizinkan untuk menunjukkan keislamannya. Karena Nabi kan pernah melarang, yang kelihatan Islam biar aku aja. Kalian nggak usah menampakkan keislaman kalian. Gitu ya. Lah Abu Bakar itu satu dari 38 sahabat yang maksa Nabi, Rasulullah aku juga pengen menunjukkan keislaman ini. Ya pengen sholat dilihat oleh orang, pengen ngaji dilihat oleh orang, biar orang tahu, bukan berarti riak, bukan. Tapi pengen menjalankan Islam itu terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi kayak begini ini. Gitu ya. Lalu apa? Faqala ya Abu Bakar inna qalil. Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, jumlah kita masih sedikit. Falam yazal Abu Bakar yulihu hatta dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar terus menerus memohon-mohon kepada Nabi sampai diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafarraqal muslimuna fi nawahil masjid. Begitu diizinkan oleh Nabi, Abu Bakar menunjukkan keislamannya, wis nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Begitu Abu Bakar diizinkan Nabi, yang lainnya Pak, 37 muslim yang lain itu langsung mencar. Gitu ya, langsung mencar ke pojok-pojok masjid. Nggak ngumpul lagi. Kan itu ya. Jadi biar Abu Bakar saja yang kelihatan. Semuanya wis pokoknya seolah-olah nggak habis kumpul itu Pak. Semuanya mencar di sana, menyendiri semuanya. Oke? Kullu rajulin fi ashiratihi. Setiap orang tuh kumpul ya bersama dengan keluarganya. Oh, aku ini Bani Makhzum, keluargaku di masjid di Mekah di Ka'bah itu biasa nongkrong di sana lah, dia akhirnya nongkrong ke sana. Ya, aku Bani Bani Tamim. Nah, itu contohnya, keluargaku biasa nongkrong di sana adalah dia ke sana. Jadi masing-masing kembali ke tempat di mana keluarga mereka biasa nongkrong di pinggir-pinggir Ka'bah. Gitu ya, supaya kalau ada apa-apa nanti keluarganya yang akan bantu. Itu. Wa qama Abu Bakar finnasi khatiban. Nah, ini Abu Bakar langsung berdiri khutbah di depan semua orang yang ada di sana. Nah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, Pak. Abu Bakar berdiri khutbah, Nabi duduk. Nah, ini berani banget nih Abu Bakar ini, Bang. Ya, padahal mohon maaf kalau kita baca ya ciri-ciri fisik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka ya diriwayatkan bahwa beliau naif ya, secara fisik tidak kok yang tinggi gagah gede kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu tidak. Tapi keberaniannya luar biasa. Fakana awwalu khatibin. Abu Bakar akhirnya tercatat sebagai
khotib pertama kali yang mengajak orang untuk taat kepada Allah dan untuk taat kepada Rasulnya. Nah, nanti makanya kalau ada pertanyaan siapa khotib pertama kali dalam Islam, itu jawabannya Abu Bakar, Pak. Gitu ya. Jadi untuk dapat gelar asidik itu nggak gampang. Oke, setelah ngajak orang-orang untuk taat pada Allah, taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasarul musyrikuna ala Abi Bakar wa alal muslimin. Akhirnya orang-orang musyrikin yang juga punya tempat-tempat nongkrong di sekitar Ka'bah langsung berdiri bergegas menemui Abu Bakar dan menginspeksi orang-orang Islam yang sudah duduk-duduk bertebaran di sekitar Ka'bah tadi itu. Gitu ya, jumlahnya lebih banyak. Wong mereka totalnya cuma 38. Muslimin hari itu yang laki-laki ya, di luar yang perempuan itu baru 38 orang. Nah, itu ya. Fadarabuhum fi nawahil masjid dzurban syadidan. Nah, orang-orang musyrikin yang menemui Abu Bakar dan menginspeksi satu persatu orang-orang Islam yang bertebaran setelah ngumpul-ngumpul tadi itu dipukuli oleh orang-orang musyrik dzurban syadidan dengan pukulan yang amat sangat keras. Ya, wa wudiya Abu Bakar wa duriba dzurban syadidan. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu langsung dijatuhkan ke tanah dan dipukuli dengan pukulan yang keras. Wa dana minhul fasik Utbah bin Rabi'ah. Kemudian salah seorang musyrikin yang fasik namanya Utbah bin Rabi'ah. Ya, nanti Utbah bin Rabi'ah ini akan dibunuh oleh Hamzah ketika perang tanding 1 lawan 1 sebelum perang Badar mulai itu, Pak. Utbah bin Rabi'ah itu bapaknya Hindun. Makanya namanya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Ini nanti akan kalah dengan Hamzah. Makanya nanti di perang Uhud Hindun bayar orang namanya Wahsy untuk menikam Hamzah dari belakang menggunakan tombaknya. Dan itu hari itu menjadi kriminal perang, Pak. Karena jadi hari itu tuh sudah ada kesepakatan perang tuh hanya boleh membunuh yang sedang perang tanding dengannya. Jadi fair, Pak, perang tuh hari itu. Ya, jadi tidak boleh nikam dari belakang, itu tidak boleh. Itu dianggap sebagai sebuah jarimatul harbi, kriminal perang, kecurangan dalam peperangan. Nah, itu. Oke. Faja'ala yadribuhu. Wah. Utbah bin Rabi'ah ini nanti langsung memukuli Abu Bakar bina'laini dengan menggunakan 2 sendal. Oh. Maksufataini wa yuharrifuhuma liwajhihi. Dipukuli pakai sendal. Wis kebayang. Sendale ya tebel, Pak. Buah kiyak. Nah, gitu ya. Kalau toh dilapisi kulit, wong Utbah itu orang kaya. Nah, gitu ya. Tidak ada sendal-sendal model gabus-gabus kayak kita ini nih, Pak. Kalau ditampol pakai sendal gabus ya mungkin panas. Nah, itu ya. Tapi ya masih lebih menyakitkan lagi orang-orang hari itu sendalnya pakai kulit. Bahkan yang diinjek itu pun juga pakai kulit. Gitu, Pak. Setebel itu dipukulkan ke wajahnya Abu Bakar. Wa naza'ala batni Abi Bakar, kemudian nginjek perutnya Abu Bakar. Hatta ma yu'rafu wajhu min anwi, sampai yang terjadi cerita Aisyah enggak bisa dibedakan mana wajahnya mana hidungnya. Padahal orang Quraisy itu juga mancung-mancung hidungnya, Pak. Semancung itu dipukul sampai enggak kelihatan. Ini wajahnya mana, hidungnya mana. Banyak. Nah, untuk dapat gelar sidik itu kayak begitu tuh, Pak.
Di sini ada namanya Pak Siddiq? Enggak ada. Wajah wajah Banu Taim ya ta'adauna. Nah, ini akhirnya keluarganya Abu Bakar, Bani Taim, itu langsung berdiri menemui Abu Bakar. Jadi hari itu ada tradisi jahiliyah, ya, kalau ada satu keluarga yang disakiti, maka seluruh keluarga besarnya akan ikut bantu. Iya, ya. Jadi solidaritas keluarga itu sangat tinggi sekali. Walaupun keluarga besar Abu Bakar keyakinannya beda dengan Abu Bakar. Tapi ini keluarga ini harus dibela. Fa'ajlat al-musyrikin an Abi Bakar. Kemudian Bani Taim itu mengusir orang-orang musyrik agar meninggalkan Abu Bakar. Ya, Wahamalat Banu Taim Abu Bakar. Kemudian keluarga besarnya Abu Bakar itu membawa Abu Bakar fi saubin, dengan menggunakan kain, ditutup pakai kain kemudian dibawa, Pak. Ya, mungkin dibopong begitu itu. Hatta adkhaluhu manzilah, sampai memasukkan Abu Bakar ke rumahnya. Rumahnya Abu Bakar agak sedikit jauh dari Ka'bah, Pak. Ya, sedikit jauh posisinya dari Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bah, kemudian ini Bukit Sofa, Abu Bakar itu agak melenceng ke sini, Pak, rumahnya. Ya, kalau Nabi kan ini Ka'bah, ini Sofa, ini Marwah, Nabi itu kan di sini, dekat sini ini. Itu. Wala yaskuna fi mautihi. Tsumma raja'at Banu Taim fadakhalul masjid wa qalu, kemudian setelah memasukkan Abu Bakar ke dalam rumah, Bani Taim langsung masuk ke dalam masjid, Masjid Ka'bah maksudnya. Kemudian mereka semua dalam keadaan masih musyrik, Pak. Itu mengatakan wallahi, demi Allah. Jadi demi Allah itu sudah dipakai oleh orang-orang musyrik sebelum Islam datang. Nah, itu ya. Jadi mereka itu kalau bersumpah aja masih pakai demi Allah, Pak. Tapi disuruh mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, susahnya minta ampun. Nah, itu ya. Bani Taim bilang, demi Allah, lain mata Abu Bakar lanaktulan Utbah bin Rabi'ah. Kalau Abu Bakar mati, maka kami akan bunuh Utbah bin Rabi'ah. Kenapa? Karena kisos, nyawa dengan nyawa. Gitu, Pak. Faraja'u ila Abi Bakar, akhirnya keluarganya Abu Bakar setelah ngancam Utbah bin Rabi'ah untuk kisos, kalau memang Abu Bakar meninggal dunia, balik lagi ke rumah Abu Bakar. Faja'ala Abu Quhafah waliduhu. Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar, wa Banu Taim, dan Bani Taim keluarga besarnya Abu Bakar, yukallimuna Abu Bakar hatta ajaba. Terus berusaha ngajak ngomong Abu Bakar sampai Abu Bakar tuh bisa jawab, Pak. Fatakallama akhiron nahar. Dan Abu Bakar baru bisa ngomong di akhir hari. Jadi mukulinya pagi hari, Abu Bakar itu baru bisa ngomong sore hari. Kondisinya emang parah. Nah, faqala, begitu bisa ngomong, pertama kali yang keluar dari lisannya Abu Bakar, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada Rasulullah? Wong dirinya saja sudah diambang kematian, Pak. Baru bisa ngomong. Yang dipikir Nabi Muhammad selamat apa enggak? Kayak gitu loh. Nah, ini sampai cintanya sahabat kepada Nabi itu melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Dirinya sendiri mau hancur, mau sakratul maut, mau meninggal dunia ndak apa-apa, yang penting Rasulullah aman kan? Nah, itu. Rasulullah enggak apa-apa. Nah, itu. Akhirnya apa? Famasu minhu bi alsinatihim wa azzaluhu wa qalu li ummihi ummul khair unzuri an tut'imihi syai'an aw tusqihi syai'an. Akhirnya mereka apa? Mengusap-usap Abu Bakar, kemudian minta kepada ibunya. Jadi tidak dijawab pertanyaan tentang Rasulullah tadi itu, Pak. Minta kepada ibunya Abu Bakar, namanya adalah Ummul Khair, untuk apa? Untuk ngasih makan dan ngasih minum kepada Abu Bakar. Ini suapin, kasih minum.
ya, falamma khalat bihi alahat alaihi, maka ketika keluarganya tadi, ya udah sekarang kasih makan. Akhirnya Banu Tayyim keluar dari kamar, Pak. Sehingga yang ada di dalam kamar itu tinggal Abu Bakar sama ibunya. Karena mau dikasih makan. Nah, begitu tinggal berdua dengan ibunya, Abu Bakar bertanya, "Ma fa'ala Rasulullah?" Apa yang terjadi pada Rasulullah? Beliau selamat apa enggak? Beliau sehat walafiat atau enggak? Faqalat, maka ibunya berkata, "Wallahi mali ilmun bi sahibik." Demi Allah, aku enggak tahu kabar sahabatmu itu. Nah, sahabatnya Abu Bakar ya Rasulullah tadi itu, Pak. Ya. Faqala, maka Abu Bakar bilang kepada ibunya, "Idhabi ila Ummi Jamil bintil Khattab." Sekarang pergilah kepada Ummul Jamil bintul Khattab. Berarti adiknya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Ummul Jamil bintul Khattab itu sudah masuk Islam dan saat itu Umar belum masuk Islam. Coba ya, pergilah menuju rumahnya Ummul Jamil fas'aliha anhu. Tapi ini Abu Bakar enggak bilang kepada ibunya kalau Ummul Jamil sudah masuk Islam, enggak, Pak. Cuma bilang, "Bu, tolong ke rumahnya Ummul Jamil, tanyakan kepadanya tentang khobarnya Rasulullah. Bagaimana keadaannya?" Fa kharajat, maka ibunya Abu Bakar Ummul Khair keluar, ya, hatta ja'at Umma Jamil, sampai menemui Ummu Jamil, adiknya Umar bin Khattab tadi itu, Pak. Ya, faqalat, maka ya, ibunya Abu Bakar mengatakan, "Inna Abu Bakar yas'aluka an Muhammad bin Abdullah." Sesungguhnya anakku Abu Bakar bertanya tentang keadaan Muhammad bin Abdullah. Nah, itu ya. Faqalat. Nah, ini Ummul Jamil, adiknya Umar bin Khattab bilang, "Ma'arifu Abu Bakar wala Muhammad bin Abdullah." Aku itu enggak kenal Abu Bakar, aku juga enggak kenal Muhammad. Lihat, Pak. Ini seperti kode rahasia yang sudah disepakati oleh sesama muslim untuk tidak saling tahu satu sama lain kalau ditanya oleh siapapun demi keamanan. Nah, itu ya. Makanya Nabi sudah mengajarkan prinsip-prinsip dasar ilmu intelijen sebenarnya pada para sahabat itu. Gak kenal aku. Lihat Ummu Jamil sampai ngomong kayak begitu. Aku gak kenal Abu Bakar, aku yo gak kenal Muhammad. Nah, gitu ya. Wa in kunta tuhibbina an adhhaba ma'aka ila ibnika. Nah, tapi kalau engkau pengen aku ngecek keadaan anakmu, aku bisa kok ikut sama kamu. Lihat, Pak. Nanti aku tak ngobrol sendiri sama Abu Bakar. Caranya serapi itu, Pak. Sahabat Nabi itu jadi nggak sporadis. Semua di benar-benar tuh. Ya, sampai nggak ada yang menduga. Pokoknya aku nggak kenal Abu Bakar, aku nggak kenal Muhammad ya itu. Tapi kalau engkau mau, aku bisa ngecek keadaan anakmu. Ya itu. Qalat na'am, kata ibunya. Padahal ini yo ibunya Abu Bakar sendiri. Nggak akan mungkin bocorin ke yang lain. Tapi sampai sebegitu ketatnya kedisiplinan para sahabat dalam menjaga rahasia. Kalau kita, ya tapi jangan ngomong-ngomong ya. Wah itu. Lah yang kita pesenin jangan ngomong-ngomong. Rahasia. Bilang lagi Pak ke teman dekatnya. Rahasia yo. Cuma aku tok yang dikasih tahu. Nah, nanti teman dekatnya ngomong ke temannya lagi. Rahasia. Cuma aku tok yang dikasih tahu lah ujung-ujungnya yes. Ember semuanya. Iya, oke.
Maka ibunya Abu Bakar bilang, oke, wa madat ma'ahadza wajazat Abu Bakar sori andanafa. Maka keduanya pun akhirnya ke rumah Abu Bakar. Ummul Khair, ibunya Abu Bakar, ngajak Ummul Jamil, ya, adiknya Umar ke rumahnya. Fadanat Ummu Jamil wa a'lanat bisyah. Wa qalat, maka sebentar lagi Pak ya. Maka Ummu Jamil mendekati Abu Bakar, Pak. Wa a'lanat bisyah, begitu mendekati Abu Bakar, sampai dekatnya Abu Bakar, tiba-tiba Ummu Jamil itu pura-pura berteriak, Pak. Teriakannya gimana? Wallahi inna qauman nalu hadza minka li ahli la ahlu fiskin wa kufrin. Demi Allah, orang-orang yang memperlakukan ini kepadamu pasti orang kafir sama orang fasik. Innani la arju ayyantakimallahu laka minhum. Nah, itu ya. Oh, ini kemudian aku berharap Allah akan membalas ini semua untukmu. Makanya nanti Utbah bin Rabi'ah mati. Ya, ketika perang Badar. Qala, maka mendengar itu Abu Bakar bertanya, fama fa'ala Rasulullah, apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya masih sama, Pak. Nah, itu ya. Qalat, maka Ummu Jamil bilang, hadhihi ummuka tasma. Ini ada ibumu yang nanti bisa dengar. Nah, itu ya. Jadi ini bisik-bisik, Pak. Ini ada ibumu yang bisa dengar. Oke, fala syai' alaika minha. Abu Bakar mengatakan, udah enggak apa-apa. Kamu jangan khawatir dengan ibuku. Katanya Abu Bakar. Lalu Ummu Jamil mengatakan, Salim soleh. Salim itu selamat, soleh itu dalam keadaan baik-baik saja. Gitu. Jadi jawabannya cuma pendek. Salim soleh. Nabi Muhammad dalam keadaan selamat, baik-baik saja. Lalu Abu Bakar bertanya lagi, aina huwa? Di mana beliau sekarang? Lalu Ummu Jamil mengatakan, Fidaril Arqam, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nah, itu ya. Qala fa inna lillah alayya alla adzuqa ta'aman wala ashrabu syaraban au ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Abu Bakar kemudian mengatakan, demi Allah, aku ini enggak bisa makan, juga enggak bisa menikmati minuman sampai aku ini bisa menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memastikan kalau beliau itu dalam keadaan aman. Nah, itu Abu Bakar itu begitu itu. Jadi masya Allah, itu perjuangan yang luar biasa. Ini baru di awal-awal. Ya, ini namanya jihad dengan menggunakan fisik kayak begini nih Pak. Taruhannya adalah nyawa. Ya, karena apa? Karena gelar yang akan didapat itu adalah As-Siddiqin. Nah, itu gelar Siddiqin tertinggi setelah gelar nubuwah. Nah, itu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Sebelum kita masuk, mau ada lagi yang lain nanti. Sahabat-sahabat yang mendapatkan ujian. Ya, sebagai konsekuensi keniscayaan atas keimanannya. Baik. Ada yang mau di... Oh ya, silakan Pak. Iya. Iya. Hmm.
Yang disampaikan, ya, ya, hari itu ya sebenarnya nanti kita bisa cek surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan kepada Nabi sampai di dakwah terang-terangan, Pak. Nah, berarti yang disampaikan itu ya surat-surat Al-Qur'an yang sudah turun sampai batas hari itu. Gitu ya. Tapi pada intinya yang didakwahkan pertama kali cuma dua. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dakwah tauhid itu. Itu yang disampaikan di mana-mana. Ya, makanya nanti Nabi mengatakan, orang-orang Quraisy, kalian ucapkan la ilaha illallah, nanti kalian akan beruntung, kalian akan menang, kalian akan menguasai Arab dan non-Arab. Gitu Pak. Nah, nanti kalau sudah masuk Islam, kurikulum belajarnya adalah Al-Qur'an. Ya memang belum 30 juz. Ya, karena ya Quran baru turun beberapa surat. Kadang satu surat pun juga nggak penuh Pak. Dari satu surat kadang baru ada yang turun 3 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Jadi belum utuh satu surat. Tapi yang sudah turun itu diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat dan mereka mengamalkannya. Gitu. Makanya sahabat ya pinter-pinter. Surat yang pertama kali Iqra. Nanti begitu Nabi diperintahkan untuk dakwah, ya sahabat diajari Iqra, Pak. Ya, diajari Iqra. Iqra dengan semua maknanya. Makanya sahabat ya pinter-pinter, pinter menganalisa. Gitu. Karena Iqra bukan hanya sekedar membaca huruf, tapi juga membaca peristiwa. Ya, membaca fenomena, membaca masyarakat, membaca orang, membaca keadaan, itu membaca semuanya itu. Gitu, sehingga para sahabat tuh memiliki kecerdasan analisa yang bagus. Kenapa? Karena sudah belajar Iqra kepada Nabi. Padahal itu baru pertama. Langsung dan iya Pak, akhirnya ya paham. Iya. 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 Jadi memang pusatnya, ya pusatnya aktivitas adalah Ka'bah, dan di Ka'bah kan pada saat itu ada 360-an berhala, Pak. Jadi ada Ka'bah, di kiri kanannya itu ada 360-an berhala. Nanti di dekat Ka'bah itu, Pak, di dekat Ka'bah itu ada tempat yang digunakan untuk berjudi. Itu Pak. Makanya Allah mengatakan innamal khamru innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, mengundi nasib juga di situ. Berjudi juga di situ. Rijsun, semuanya itu najis. Perbuatan setan. Jadi nanti di situ itu nanti ada tempat di mana mereka ya kayak kita Pak, ada semisal game dia taruhan berapa dia lempar, kemudian kalau dapat ya dia dapat uang, kalau nggak dapat ya dia nggak dapat. Nah itu ya. Jadi judi juga ada di dekat situ, kemudian mengundi nasib juga ada di dekat Ka'bah, Pak. Ya, mengundi nasib itu juga ada di sana. Kemudian di dekat Ka'bah itu ada tempat penyembelihan hewan kalau mereka berkorban. Berkorbannya tidak hanya Idul Adha saja, Pak. Tapi setiap saat mereka punya hajat, mereka akan menyembelih domba atau unta di samping berhala itu. Dan itu juga di dekat Ka'bah. Jadi di situ seluruh aktivitas keseharian memang sentralnya ada di situ itu. Nah nanti nggak jauh dari Ka'bah itu, masih di samping Ka'bah, di dekat Ka'bah, nanti mereka membangun
bangunan namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kurang lebih gambarnya kalau di kita padanannya kayak parlemennya Quraisy. Jadi kayak DPR-nya bukan MPR-nya ya. Yos MPR dan DPR-nya Quraisy. Itu semuanya kumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu langsung menghadap ke Ka'bah. Jadi seluruh sentral aktivitasnya memang Ka'bah itu. Itu Pak. Jadi rame banget. Lah 360 berhala itu satu berhala itu ya bisa jadi satu berhala satu keluarga yang nyembah Pak. Oh aku keluargaku punya berhala ini di sini. Walaupun ada yang terkenal Lata, Uzza, Manat, Hubal, Hisham dan Nailah. Nah, Hisham Nailah itu dua orang, laki-laki sama perempuan. Kemudian berhubungan di dalam Ka'bah. Nah, ini gregetne ini Pak. Awak gregetne. Ini berlebihan ini, berhubungan badan di dalam Ka'bah Pak. Ya. Dan bukan suami istri. Gitu. Akhirnya famasakho Allah Subhanahu wa taala mengubah keduanya jadi batu. Lalu yang satu ditaruh di Bukit Sofa, yang satu ditaruh di Bukit Marwa, lalu mereka eluk-elukan, mereka sembah. Mereka mintai. Gitu tuh, Pak. Jadi pokoknya ya memang sentral aktivitasnya ada di Ka'bah dan sekitarnya. Biasanya masing-masing ya kalau orang sudah punya, dia sudah diakui ketokohannya dalam satu keluarga, maka dia bisa naruh satu berhala untuk dia saja. Jadi hanya aku loh yang minta ke dia, jangan dicampuri oleh yang lain. Nanti kalau dicampuri yang lain repot, ngurusi urusan yang lain nggak ngurusi aku nanti berhalanya. Kurang lebih begitu loh Pak. Jadi aku itu naruh satu berhala khusus untuk aku. Kalau sudah tokoh bisa begitu Pak. Ya ini khusus untuk aku, khusus untuk keluargaku. Keluarga lain jangan minta ke dia. Nanti kalau minta ke dia, repot ngurusin mereka, nggak jadi ngurusin kita. Nggak fokus. Ya, iya kalau customer service di bank, di kantor gitu ya, yang banyak gitu. Kalau kemudian dia ngurusi ini, pasti ini nggak diurus, harus antri dulu. Nah, biar nggak antri dalam hajatnya, wes pokoknya keluargaku berhalanya ini, keluarga yang lain berhalanya yang lain. Jadi ini private lah, ya Tuhan private ini. Nanti kalau terlalu banyak yang memuja patung ini, nanti hajatku nggak dikabul-kabulkan, nggak kebagian nanti. Jadi coba Pak, logika ibadahnya itu kayak gitu. Ya makanya nanti ya kemanapun mereka, di rumah pun mereka juga punya berhala. Kenapa? Ya karena tadi, ya supaya cepat prosesnya. Nah gitu ya, nggak ada ceritanya hajatmu belum tak aku kasih, aku masih repot ngasih hajat teman-temanmu nih gitu loh. Ini kalau teman-temanmu yang ini udah selesai aku kasih hajatnya, baru tak kabulkan hajatmu. Jadi logika beribadahnya kayak begitu itu tuh Pak. Ya. Ya padahal ya Allah, dalam Allah itu sudah menyiapkan malaikat yang namanya Mikail. Mikail itu bagi rezeki. Bagi rezekinya itu enggak kok kemudian diabsen manusia seluruh dunia dari ujung barat sampai ujung timur diabsen satu persatu. Nah, hari ini yang dapat rezeki A, B, C, D, E gitu ya. Belum selesai ngabsennya sudah ganti hari berikutnya. Padahal rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bahkan sepersekian detik, Pak. Nggak boleh putus kecuali orang itu memang sudah mati, baru sudah selesai itu. Rezeki dari Allah untuk setiap kita itu hitungannya lebih rapat dari detikan, Pak. Gitu loh.
nafas, berupa kesehatan, ya, berupa materi, berupa apapun itu namanya rezeki, itu ngasihnya detikan. Nah, gitu ya. Lah kalau kita berpikir malaikat Mikael, ya Allah masih ngurusi rezekinya orang di Amerika. Nah, nanti orang di Indonesia kapan ya jatahnya? Itu nggak selesai-selesai itu nanti. Bless, langsung tuh. Dan per detik, rezeki itu ngalir terus apa yang dibutuhkan oleh kita. Ya, jadi lah Nabi itu pengen mengajarkan konsep itu loh kepada orang-orang musyrikin ini. Ya, ya. Mm-mm. Oh ya, jadi iya Pak, jadi berhala itu nanti ya itu nanti akan dibuat sesuai dengan strata sosial seseorang. Gitu. Kalau memang dia orang kaya ya dari emas, dari perak. Nah, ya kalau dia masyarakat pada umumnya ya dari batu. Oke. Nanti kalau ya memang dia nggak ada ya maka dia akan menggunakan makanan yang dia pakai bahan makanan ya yang dia miliki sebelum dia makan itu sebagai Tuhan. Lah nanti kalau dia butuh dia akan ambil untuk dimakan. Iya, gitu Pak. Nanti ada juga Tuhan yang ditinggalkan. Jadi begini, kalau mereka itu safar Pak, kalau mereka safar ya, keluar dari Mekah mau ke Madinah atau ke Syam untuk jualan gitu ya, maka mereka ini harus bawa batu ya yang itu mereka ikrarkan ini adalah sebagai Tuhan. Nyari batunya batu yang terbaik gitu. Nanti di jalan ketemu yang lebih baik, ganti lagi. Ketemu yang lebih baik, ganti lagi. Tapi kalau pas di tengah padang pasir, mereka nyari batu nggak ketemu, harus istirahat. Sedangkan mereka harus dibersamai oleh Tuhan mereka, Pak. Nyari batu nggak ketemu, maka yang mereka lakukan adalah membuat gundukan pasir. Oke, kemudian mereka menganggap gundukan pasir ini adalah Tuhan. Iya, ya pokoknya iya, nggak ada. Sholat jamaah kan adanya cuma di Islam, Pak. Iya, itu masing-masing tuh. Jamaah, sholat berjamaah ini kan di agama kita ada. Mereka ya, itu ya sendiri-sendiri sesuai dengan butuhnya. Oh iya, sangat sensitif dengan isu keyakinan masyarakat hari itu memang berat, berat gitu. Makanya ngajak kalimat la ilaha illallah, ayo ngajak Tuhan, nyembah Tuhan itu Allah saja itu ya, itu nggak hanya sekedar mindah dari menyembah selain Allah kepada menyembah Allah, enggak, harus diubah cara pandangnya. Kenapa kok dia harus bikin berhala begitu itu? Karena mereka berpikir ya hajat mereka itu banyak gitu ya, maka Tuhan pun juga harus banyak. Itu cara pola pikir yang menyebabkan mereka dimanapun bikin berhala, Pak. Makanya
Pola pikir itulah yang harus diubah dulu. Baru orang bisa bertauhid. Allah itu kuasa. Gitu Pak. Ya kalau cuma memenuhi hajat banyak orang, itu Allah tuh kun fayakun. Nah itu ya. Makanya nanti dipatah-patahkan kan logika-logika banyak Tuhan itu. Kalau alam semesta ini punya dua Tuhan, alam semesta akan hancur. Itu Pak, karena masing-masing Tuhan punya hak prerogatif. Masing-masing Tuhan pasti akan membela ciptaannya. Kalau ciptaannya berantem sama ciptaan Tuhan yang lain, masing-masing minta tolong kepada Tuhannya. Namanya Tuhan harus bantu. Nah, yang pada awalnya yang berantem ciptaan Tuhan A dan ciptaan Tuhan B, lama-lama yang berantem Tuhan A sama Tuhan B. Nah, kalau Tuhan sama Tuhan berantem, alam semesta yang rusak. Gitu, Pak. Jadi logika-logika ketuhanan begitu itu yang diajarkan oleh Nabi, karena kalau logikanya sudah benar, nanti diajak untuk bertauhid gampang. Gitu. Hajat banyak berarti Tuhan harus banyak. Itu kayaknya logis, kayaknya Pak. Kenapa? Karena kita pakai cara berpikir manusia. Ini ada antrian 100. Biasanya ya ini bisa dari jam 9 sampai jam 4. Antrian tuh tiap hari bisa 200 orang. Ya, itu ya. Kemudian taruhlah tellernya atau customer service-nya itu cuma 2 orang. Gitu. Kalau 1 orang melayani 1 orang bisa 5 sampai 15 menit. 200 orang akan selesai sekian jam. Nah, biar cepat berarti resepsionisnya atau tellernya atau customer service-nya kita buat 100. Biar lebih cepat lagi, kita buat sejumlah antrian itu. Pakai logika begitu itu, Pak. Kan nggak bisa. Tuhan dicerna pakai begitu itu. Ya. Baik, jadi ini perjuangan dakwah tauhid para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.